warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Rere Sabrina kembali hadir kali ini di Ranah Inspirasi. Dan kali ini kita akan membahas tentang hal yang sangat penting sekali ya, cek kesehatan gratis. Nah, sudah datang tamu luar biasa yang akan segera untuk menginspirasi kita. Siang ini saya bersama Dr. Andini Aridewi MKes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Selamat siang Ibu Andini. Selamat siang Mbak Rere. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Ibu siang hari ini ya, yang pastinya akan menyampaikan banyak sekali informasi ya tentang CKG. Karena ini kan program pemerintah yang sangat sedang digaungkan gitu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, kalau mungkin program kesehatan sebenarnya kan sangat banyak gitu ya Dok ya. Nah, karena Dinas Kesehatan pasti mengelola kesehatan perorangan dari bayi yang baru lahir gitu ya Bu ya, sampai dengan usia lanjut, bahkan mungkin banyak sekali masalah-masalah kesehatan di masyarakat juga ditangani oleh Dinas Kesehatan gitu ya Bu. Nah, boleh diinformasikan dong program kesehatan terbaru yang sedang tren saat ini, cek kesehatan gratis. Baik Mbak Rere, salam sehat untuk semuanya, sobat sehat di Kabupaten Kudus. Alhamdulillah saya terima kasih sekali diberikan kesempatan di ranah inspirasi ini ya, menjelaskan ke masyarakat juga biar sobat sehat semuanya paham apa sih itu sebetulnya CKG, kenapa demikian kelihatan hebohnya ya. Cek kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis ini merupakan program dari pemerintah dalam rangka Astacita ya, kalau kita ketahui, atau quick win-nya Pak Presiden, yang juga selaras dengan visi misi pemerintah Kabupaten Kudus, Bapak Bupati, yaitu Kudus Sehat ya, untuk sejahtera, harmoni dan takwa. Nah, cek kesehatan gratis itu sebetulnya apa sih? Cek kesehatan gratis ini merupakan screening ya, pemeriksaan, atau dulu sebetulnya istilahnya PKG, pemeriksaan kesehatan gratis, tetapi kita terbiasa untuk lebih familiar ya, cek kesehatan gratis. Artinya apa? Melakukan pemeriksaan untuk deteksi ya, screening. Tujuannya adalah screening untuk kita biar masing-masing individu itu paham ya, apakah dirinya ini sehat atau tidak. Ya, kalau misalnya sudah terdeteksi satu penyakit, ada upaya untuk kita melakukan terapi atau mengendalikan ya, jangan sampai bertambah parah. Jadi ini fungsinya adalah masyarakat untuk biar bisa menjaga kesehatannya. Satu siklus hidup, tadi kan Mbak Rere menyampaikan, kita ngurusin orang dari lahir sampai dengan dia lansia. Nah, ini satu siklus hidup ini mendapatkan hak masing-masing individu itu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, dan itu sifatnya gratis. Ya, karena memang program Astacita ya, ya, Bu ya, betul, dan program hasil terbaik cepat gini ya Bu ya. Wow. Jadi tujuannya memang mengidentifikasi tadi ya faktor risiko kesehatannya, kemudian bila sudah terdeteksi kita kan bisa untuk menjaga diri. Bila sudah terjadi penyakit juga bisa dilanjutkan dengan terapi. Ya, baik. Adakah program CKG ini yang berkaitan dengan program kesehatan lain, Bu Andi? Oh iya, jelas itu, jelas. Karena di dalam cek kesehatan gratis itu banyak sekali item pemeriksaan yang akan didapatkan oleh masyarakat. Ya, mulai dari pemeriksaan fisiknya, kemudian status gizinya, indeks massa tubuh, kemudian terkait dengan screening kesehatan indera penglihatan, pendengaran, penciuman, semuanya masuk di sana. Pemeriksaan gigi mulut, kemudian kebiasaan untuk aktivitas fisik, kebiasaan perilaku hidup sehat itu juga ikut di dalam screening itu, dan juga detail sampai dengan pemeriksaan penunjang lain untuk melihat apakah masyarakat ini atau individu ini terkena satu penyakit metabolik kronis seperti hipertensi, kemudian diabetes mellitus ya, risiko stroke ya, bahkan sampai screening kejiwaan. Dan bahkan bila mana ada risiko terkena TBC itu juga bisa dilakukan pemeriksaan, dan sampai juga ke arah risiko kanker ya, entah itu kanker usus, kemudian kanker serviks yang memang kasusnya banyak, kanker payudara, itu semuanya bisa
kita manfaatkan ya melalui cek kesehatan gratis ini. Jadi kan sangat bermakna ya bagi masyarakat ya untuk cek kesehatan gratis ini. Luar biasa sekali berarti ya Bu ya, Betul, dari betul. yang namanya cuman cek kesehatan saja, Ya. tapi bisa langsung ke Tahu, kanker iya. ya, tahu semua dari ujung Kondisi. rambut sampai ujung kaki, Betul. dalam juga penyakit Iya. dalam gitu ya Bu. Iya, iya. Wow, ini Ya, luar karena biasa tadi sekali. tujuannya kan kita deteksi dini dulu, Iya. tahu resiko, saya punya resiko apa enggak gitu. Saya ada tanda-tanda ke sana apa enggak. Kalau punya resiko kan bisa dilakukan pencegahan biar tidak bertambah buruk. Kalau sudah terkena sakit itu bisa dilakukan terapi. Kalau belum terkena apa-apa artinya masih kondisi sehat, kita jaga kesehatan. Bagus sekali ini programnya memang ya Bu ya. Sangat bermanfaat. Berarti ada keterkaitan yang erat ya Bu ya, saling mendukung gitu antara satu program kesehatan dengan yang lain gitu ya Betul Dok ya. sekali, betul sekali. Ya. Bagaimana dengan penyakit menular gitu seperti DBD gitu? Kasusnya kan Ya. ini masih Betul. tinggi Ya. gitu ya Bu sepertinya. Ya. Bagaimana ini penjelasannya? Betul Mbak Rere. Dan sobat sehat semua, kita tahu tadi seperti yang saya jelaskan, kalau untuk cek kesehatan gratis itu memang lebih mengarah ke arah penyakit kronis ya, seperti tadi, jadi bisa mencegah terkait penyakit risiko stroke, kemudian hipertensi, diabetes mellitus ya, dan juga menunjang program prioritas nasional juga. Tadi seperti TBC ya, risiko terkena TBC itu juga bisa di screening awal melalui cek kesehatan gratis. Nah, kenapa pemerintah juga memasukkan item untuk risiko TBC di sini? Karena kita punya PR besar yaitu eliminasi TBC di tahun 2030. Kemudian satu lagi di samping penyakit-penyakit yang sifatnya kronis itu juga dalam pelaksanaan cek kesehatan gratis itu juga ikut menunjang program untuk penurunan prevalensi stunting. Ya, karena apa? Ternyata tadi para remaja putri, kemudian mungkin ibu rumah tangga atau wanita usia produktif itu semuanya juga dicek kadar hemoglobinnya untuk tahu apakah dia anemi atau tidak. Ya, dengan begitu bisa menekan risiko terjadinya stunting pada saat dia nanti mempunyai hamil dan dia mempunyai anak, anaknya juga bisa terhindar dari stunting lewat pemeriksaan cek kesehatan gratis. Jadi menyiapkan wanita usia subur ini menjadi sehat kan begitu. Nah, tadi seperti yang disampaikan Mbak Rere, kalau bagaimana dengan penyakit yang lain seperti tadi DB ini kan sekarang baru trending topik juga ya, karena banyak kasus juga ya di Kabupaten Kudus, walaupun belum ada kasus kematian, tetapi kasus yang lumayan banyak ini menjadi satu kewaspadaan kita. Nah, walaupun di dalam cek kesehatan gratis ini tidak langsung mengarah kepada penyakit DHF atau demam berdarah dengue, tetapi pemerintah daerah khususnya Kabupaten Kudus concern terhadap itu. Ya, salah satunya adalah upaya dari pemerintah Kabupaten Kudus untuk bisa menyiapkan fasilitas ya untuk screening awal deteksi demam berdarah dengue, yaitu dengan pakai NS1 ya, pemeriksaan NS1. Dan NS1 ini sudah diberikan di seluruh puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Kudus. Jadi bila mana ada masyarakat yang mempunyai gejala untuk penyakit TB seperti demam naik turun, tidak sembuh dengan pengobatan pemberian anti demam, kemudian ada tanda-tanda perdarahan, kemudian ada tanda-tanda nyeri sendi, nyeri kepala, letih, lesu, kemudian infeksi tanda-tanda gangguan di pencernaannya, itu bisa melakukan pemeriksaan ke rumah sakit maupun ke puskesmas di Kabupaten Kudus untuk screening apakah saya kena DBD atau tidak gitu. Nah, fasilitas itu dipenuhi dari pemerintah daerah dan itu gratis, bisa dimanfaatkan gratis di Kabupaten Kudus. Tetap ya Bu, gratis gitu ya Bu ya. Jadi sudah dipersiapkan dari mulai puskesmas ya Bu ya. Betul sekali ya, betul sekali. Karena kan puskesmas merupakan akses pertama ya untuk masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan. Nah, betul ya. Kalau kita tahu kan CKG gratis ya Bu. Berarti ini bisa digunakan untuk seluruh masyarakat atau ada golongan tertentu ya Bu?
Semua semua. Jadi semua masyarakat, entah itu dia mungkin menjadi peserta JKN-nya mana gitu ya, itu tidak menjadi satu masalah ya. Kalau memang dia ada gejala ke arah DBD, kemudian dia melakukan pemeriksaan NS1 di puskesmas, itu semuanya gratis ya. Jadi dari CKG, kalau mungkin ada indikasi DBD juga boleh ya Bu untuk periksa DBD. Boleh sekali. Luar biasa, benar-benar Dinas Kesehatan Kudus ini juga luar biasa programnya dan sudah semua pihak. Ya. Semua pihak. Iya baik. Tentu saja juga ada ini ya Bu, sosialisasi untuk dari Dinas Kesehatan kepada masyarakat ya Bu ya, tentang DBD ini juga ya Bu ya. Betul sekali. Baik DBD maupun penyakit-penyakit yang lain yang memang perlu kita lakukan antisipasi, karena kita sekarang itu bicaranya tidak hanya bicara tentang penyakit menular saja, juga penyakit tidak menular. Karena tadi kita tahu resiko setelah dilaksanakan pemeriksaan CKG itu ternyata dari sekitar hampir 12% penduduk ya. Jadi sudah kita itu capaian Kabupaten Kudus untuk saat ini sudah ada sekitar 106.000 ya jiwa yang melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Ternyata itu banyak yang menderita risiko penyakit kronis seperti hipertensi, DM, kemudian risiko stroke, ini banyak terjadi. Jadi edukasi itu sangat penting. Mengingat apa? Mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Jadi kesehatan itu kan suatu anugerah yang begitu luar biasa yang wajib kita jaga, dan juga akan ini yang mempengaruhi produktivitas seseorang ya untuk kesehatan itu. Nah, jadi kita itu mempunyai PR sebagai insan kesehatan, dan juga pasti bantuan dari dukungan semua pihak. Yang utama adalah melakukan edukasi justru ya, edukasi kepada masyarakat bagaimana untuk bisa menjaga kesehatannya. Kuncinya adalah pola hidup sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Bisa mengobati, tetapi kalau mencegah, kenapa tidak? Iya. Ini untuk sobat sehat ya Bu, ya perlu ditekankan juga. Betul. Kalau boleh tahu juga Bu, tentang rentang usia kan tadi kan diutarakan 12% yang sudah CKG melakukan kesehatan. Itu berarti rentang usianya kebanyakan berapa ini Bu yang sudah CKG? Yang sudah CKG untuk saat ini memang mulai usia balita ya. Kemudian yang terbanyak itu memang di usia produktif ya, di usia produktif. Kami memang secara bertahap melakukan itu, dan juga ini kami sudah berproses juga langsung mendekatkan ke masyarakat langsung. Ya, kemarin kita sempat untuk melaksanakan roadshow atau jemput bola ke OPD ya, ke perangkat daerah, kemudian di perkantoran, kemudian ini juga ke perusahaan-perusahaan ya. Kita sudah mengarah juga mulai jemput bola ke perusahaan-perusahaan ya. Jadi ini dalam rangka untuk bagaimana kehadiran pemerintah ini menjadi bermakna bagi masyarakat ya, untuk mendekatkan akses pelayanan kepada mereka. Ya, ini komitmen pemerintah Kabupaten Kudus. Ya. Bu, kalau ke perusahaan-perusahaan ya, betul, ya, berarti kan karyawannya bukan selalu warga Kudus. Ya. Apakah boleh juga untuk CKG itu? Ya. Boleh, karena cek kesehatan gratis ini memang peruntukannya adalah secara nasional ya. Tetapi memang kita dalam rangka pelaksanaan kegiatannya itu menyesuaikan dengan wilayah masing-masing. Jadi tidak ada masalah misalnya dia bukan warga Kudus tetapi bekerja di Kabupaten Kudus untuk mendapatkan layanan cek kesehatan gratis, bisa ya, boleh. Boleh ya. Jadi ini untuk sobat sehat, wah bagus sekali programnya. Jadi meskipun bukan warga Kudus mungkin ya Bu ya, bisa untuk ikut cek kesehatan gratis juga. Ini benar-benar program pemerintah yang bagus sekali, luar biasa sekali, benar-benar menyehatkan bangsa ya Bu ya. Betul. Karena memang dari hanya cek kesehatan kita tahu ada penyakit apa saja, atau mungkin yang masih sehat tetap bisa dijaga kesehatannya. Kalau ini kan program dari Pak Presiden ya Bu ya. Ada program lain lagi yang baru in juga di Kudus kan, baru diluncurkan juga ya Bu, MBG. Iya. Bagaimana ini tanggapannya dan bagaimana peran Dinas Kesehatan Kudus ya Bu yang menanggapi adanya MBG yang juga baru saja diluncurkan di Kudus? Iya, betul. Jadi program
makan bergizi gratis yang dicanangkan Bapak Presiden ini memang merupakan salah satu program untuk dalam rangka penurunan prevalensi stunting atau khususnya di pencegahan ya, pencegahan agar tidak terjadi stunting. Nah, di sisi ini MBG ya, memang walaupun MBG ini yang menangani adalah dari BGN ya, yang kemudian breakdownnya di SPPG di masing-masing daerah, tetapi di sini Dinas Kesehatan mempunyai kontribusi juga ya, kita harus bukan mempunyai tapi wajib ya, wajib untuk berkontribusi. Jadi di sini kami memang memberikan masukan terkait penyiapan, perhitungan menu, kemudian juga keamanan pangan ya, karena kan tidak hanya yang disiapkan, tidak hanya menunya ini cocok buat anak usia sekian, ini makanan yang bergizi itu seperti ini, tapi bagaimana makanan itu aman dan sehat ya, aman dan sehat. Nah, ini kami juga melakukan monitoring, jadi monitoring secara berkala, berkolaborasi dengan teman-teman puskesmas, dengan para SPPG di wilayah masing-masing untuk melakukan monitoring berkala. Apakah yang diberikan kepada anak-anak sekolah ini sudah sesuai standar menunya, sesuai usianya, kemudian apakah sudah disajikan dengan benar, cara pengelolaannya sudah aman ya, sudah sehat atau belum. Nah, ini masukan-masukan ini kita kolaborasi ini dalam rangka untuk menjaga kualitas makan bergizi gratis itu bagi anak-anak. Ya, berarti juga berhubungan ya Bu ya, dengan stunting tadi, makan bergizi ke stunting, terus hubungannya juga dengan CKG. Kita bisa kemana-mana ya Bu, ternyata hubungannya luas sekali ya. Bahkan tadi disebutkan oleh Bu Andini tentang TB. Nah, itu juga masuk ke deteksi CKG juga kan Bu? Betul. TBC ini juga menjadi satu prioritas ya, karena pemerintah mempunyai visi untuk melakukan eliminasi TBC di tahun 2030. Mengingat apa? Karena Indonesia ini adalah TBC-nya nomor 2 sedunia. Nah, dan ini menjadi PR kita bersama. Jadi Kabupaten Kudus juga sama, kita concern juga untuk bagaimana bisa mensukseskan eliminasi TBC di 2030. Bahkan untuk Kudus sendiri, karena capaian kita dirasa cukup bagus ya di tingkat nasional, tahun kemarin kami juga mendapatkan penghargaan untuk pengelolaan pengendalian TBC nomor 2 se-Indonesia. Alhamdulillah ya, dapat penghargaan itu, tetapi kita tetap bersemangat untuk bagaimana bisa menurunkan prevalensi TBC di Kabupaten Kudus. Nah, salah satunya lewat cek kesehatan gratis ini merupakan salah satu bentuk active case finding. Jadi mencari atau mendeteksi secara dini ya, dan aktif, artinya langsung ke kelompok masyarakat. Nah, dalam CKG itu kita juga ada pemeriksaan yang digunakan untuk melihat apakah ini masyarakat atau individu ini terdeteksi TBC apa tidak, dan bila mana iya juga tidak usah khawatir, karena fasilitas kesehatan dalam hal ini puskesmas maupun rumah sakit sudah menyediakan obat anti tuberkulosis secara gratis juga. Secara gratis ya, dari CKG. Kalau memang terdeteksi TB ya Bu ya, berarti dilanjutkan dengan pengobatan gitu Bu? Iya, dilanjutkan dengan pengobatan. Bisa di puskesmas juga? Bisa di puskesmas. Dan itu sudah difasilitasi baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk itu ya. Jadi alhamdulillah untuk pemerintah Kabupaten Kudus sendiri ini sudah terkait dengan program TBC ya, itu betul-betul memperhatikan untuk bagaimana bisa melakukan screening cepatnya, kemudian dengan menyediakan alat yang untuk goal diagnostiknya itu dengan tes cepat molekuler, yang itu ada 7 alat, itu satu-satunya di Jawa Tengah yang banyak ya. Jadi ya dengan anggaran pemerintah daerah yang bisa untuk pengadaan support TCM ya, itu kami ada 7 alat yang tersebar di RSUD, kemudian UPTD Labkesmas, dan juga di 5 puskesmas, yang ini menjadi satu sarana untuk mendekatkan akses layanan kepada masyarakat untuk lebih bisa cepat, oh saya ini benar-benar terkena TBC apa tidak. Nah, kalau tentang DBD nih Dokter Andini, tadi kan sudah diedukasi juga ya untuk masyarakat gitu, pencegahannya. Tapi masyarakat kita itu seringnya berpikir seperti ini,
fogging dong, fogging, minta fogging gitu. Betul, Apakah iya. harus ada fogging atau Iya, bagaimana ini iya. penjelasannya Bu Andi? Benar sekali Mbak Rere, Sobat Sehat juga pasti kalau ada DB itu biasanya wah kapan ini disemprotnya kan gitu ya, aduh foggingnya kapan kan begitu. Jadi sebetulnya ini untuk DBD itu yang paling efektif adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk. Kalau kita biasa mendengar itu kan Ya. slogan 3M plus ya, menguras, menutup, mengubur ya, dengan plus kegiatan menghindari aktivitas gigitan nyamuk, menghindari gigitan nyamuk, entah itu pakai lotion, pakai kelambu, kemudian menanam lavender seperti itu ya, hal seperti itu. Nah, kenapa sih demikian? Kenapa kok kalau ini DB nggak harus fogging? Nah, karena apa? Karena fogging ini berdasarkan penelitian, kebetulan kami Dinas Kesehatan waktu itu bekerja sama di tahun akhir 2023. Kami kerjasama dengan Balitbangkes untuk melihat kenapa ya angka DBD di Kabupaten Kudus ini kok tinggi sekali, banyak sekali gitu. Ternyata setelah diteliti itu virus DBD yang ada di Kabupaten Kudus itu ini tidak resisten. Resisten itu artinya tidak mempan ya kalau bahasa Jawanya ya, tidak mempan terhadap ini insektisida yang digunakan untuk fogging itu. Nah, jadi justru karena tidak mempan kan berarti, nah kalau di fogging ngapain kan gitu, virusnya nggak mati ya, padahal virus itu kalau di nyamuk ya dia bisa sampai 45 keturunan gitu. Di samping itu kalau dengan fogging itu ternyata punya dampak juga loh, dampak kurang baik di kesehatan manusia ya, bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan gagal ginjal, bisa menyebabkan kelainan kulit, bisa menyebabkan autis juga. Dampak insektisida yang digunakan untuk fogging itu. Nah, jadi yang paling efektif dan aman itu memang PSN 3M+. Karena apa? Dengan PSN itu jadi tidak hanya menghilangkan, mencegah tumbuhnya nyamuk dewasa. Kalau fogging kan yang disemprot cuma nyamuknya aja ya, tetapi telur larvanya itu masih ada. Tetapi kalau dengan PSN itu kita juga ikut memberantas mulai dari telur, kemudian dari jentiknya ya, karena dalam waktu 7 hari si telur sama jentik ini bisa menjadi nyamuk dewasa. Jadi kalau disemprot nyamuk dewasanya tetapi jentiknya dibiarin ya, nanti 7 hari lagi dia muncul. Untuk itu sangat penting untuk mencegah demam berdarah dengue itu dengan 3M+. Iya, baik, ini juga harus ditekankan untuk sobat inspirasi ya, sobat sehat semua di sana yang mungkin nggak harus fogging ya Bu Iya, ya. betul. Jadi kunci utama juga terus PSN Bu ya. kunci utama PSN itu 3M+. 3M+. Iya. Ini juga baru tahu juga Bu, mungkin untuk sobat sehat di sana ya. 7 turunan nyamuknya masih bisa gitu ya Bu. 45 turunan ya. Kalau kita 7 turunan, kalau nyamuk Aedes aegypti itu 45 keturunan. Virusnya masih ngikut. Nah, ini mungkin juga sobat sehat baru tahu ya. Itulah kenapa nggak harus selalu fogging gitu. Baik. Jadi yang ditekankan memang 3M Ibu ya. Iya. Mengukur, menutup, menguras ya. Dan plusnya, menguras Bu? itu plusnya seperti pemakaian lotion, menutup kelambu, kemudian mungkin memasang pakai lavender, kemudian mungkin kolam ikan itu yang beresiko dikasih ikan ya, kolam jangan sampai ini ya dibiarin ya, jadi menjadi tempat yang prospek untuk berkembangnya jentik, jangan sampai seperti itu. Iya, itu bagus sekali ya Bu tempatnya untuk nyamuk ya. Membersihkan kamar mandi itu, menguras juga itu tidak hanya airnya dibuang saja, ya. tapi juga disikat ya. Jadi tidak bisa buat nempel telur-telurnya itu. Ya, bahkan untuk Kabupaten Kudus sendiri kita punya program khusus ya untuk 3M+ itu, inovasinya Dinas Kesehatan beserta teman-teman puskesmas adalah sekolah bebas nyamuk. SBN. Kenapa SBN? Karena ternyata kasus DBD itu yang terbanyak adalah pada usia anak sekolah. Nah, kita mengajak anak-anak sekolah ini menjadi contoh ya, dan paham
mau menjadi contoh untuk penggerak 3M Plus. Mereka nanti dilatih setiap 3 hari sekali untuk bisa melihat tempat-tempat yang berisiko terbentuknya sarang nyamuk itu. Jadi biar sekolahnya bebas nyamuk. Dan ini tidak berlaku hanya di sekolah saja. Harapannya mereka di lingkungan rumah juga menerapkan itu. Sama, iya. Nah, dari CKG tadi kita bisa terhubung ke DBD juga ya, Bu ya. Waduh. Nah, kalau mungkin sudah ada yang melaksanakan CKG, Bu. Kemudian tahu, aduh saya sakit, ternyata apakah harus melakukan pengobatan lanjutan atau gimana? Soalnya orang-orang tuh seperti ini, Bu. Mungkin banyak juga yang pengalaman pribadinya seperti itu, ya, Bu. Nggak mau cek, nanti saya takut. Oh, ternyata saya diabetes, darah tinggi ya. Aduh, tambah pusing terus. Iya, mikir biayanya gimana? Kan seperti kayak apa sih? Darah tinggi ya, Bu, itu kan harus minum obat terus, belinya gimana gitu. Bagaimana ini Bu Andini? Darah tinggi, diabetes mellitus ya, kemudian tanda-tanda stroke itu kan pengobatan jangka panjang, yang pasti biayanya sangat tinggi. Tetapi untuk warga Kabupaten Kudus, Sobat Sehat semua nggak usah khawatir. Kebetulan UHC-nya ya, Universal Health Coverage-nya Kabupaten Kudus, JKN-nya, Jaminan Kesehatan Nasionalnya itu sudah mencapai hampir 99%. Ya, artinya bisa melanjutkan pemeriksaan ke fasilitas kesehatannya masing-masing bagi pesertanya. Kalau sudah paham ya, saya peserta vaskes di puskesmas mana atau vaskes di dokter siapa, di klinik siapa, itu bisa dimanfaatkan itu. Dan bila mana ternyata kok saya belum menjadi peserta JKN dan saya tidak mampu untuk melakukan pengobatan, itu nanti bisa mengurus kepesertaannya melalui di desa atau kelurahan setempat, kemudian ke dinas sosial ya, untuk diurus pengusulan kepesertaannya agar bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan dengan gratis. Gratis pokoknya programnya pemerintah ya, Bu. Ini harus diikuti semua. Iya. Sobat Sehat jangan sampai ketinggalan ya. Jadi semua program pemerintah gratis. Jadi boleh dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu ya, Bu ya. Banyak sekali. Tapi jangan lupa dong jaga pola hidupnya juga. Oh, ini yang penting juga ya, Bu. Jangan-jangan sebelum sakit maksudnya kan sehat gitu ya, Bu ya. Saya sehat kok. CKG sehat. Terus jadi pola hidupnya nggak sehat. Nanti jadi sakit ya, Bu ya. Betul, iya. Jadi tujuannya CKG juga begitu. Kalau sudah ketahuan, alhamdulillah saya sehat, ya sudah dijaga, jangan sampai sakit. Iya, baik. Ini bisa dimanfaatkan untuk seluruh warga Indonesia ya, Bu, karena ini memang program pemerintah. Oke, baik dah. Banyak sekali penyakit-penyakit yang diurusin, banyak sekali hal-hal yang ini juga ya, diurusin juga sama Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus ya, ditangani gitu dengan baik tentu saja dari bawah sampai ke atas ya, Bu, dan seluruh lapisan masyarakat juga tertangani bisa ya, Bu ya. Apalagi dengan adanya CKG ini. Ada yang perlu ditekankan ini, Bu, untuk masyarakat biar pada ikutan CKG gitu, Bu. Soalnya masyarakat masih teredukasi dengan seperti itu, Bu. Nggak mau kayak gitu. Silakan. Jadi manfaatkanlah cek kesehatan gratis ini, karena ini merupakan salah satu ikhtiar bersama untuk kita bisa mengetahui kondisi kesehatan kita masing-masing dan kita bisa menjaga kesehatan kita. Baik, Sobat Inspirasi, ini sudah banyak sekali kita makin tahu ya dari penjelasan Ibu Andini Aridewi. Saya senang sekali bisa berbincang dengan Ibu siang hari ini. Tapi sayang sekali kita harus sampai di sini saja ya, Bu ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di ranah inspirasi berikutnya. Ada closing statement yang boleh disampaikan, Bu Andini, silahkan. Terima kasih Mbak Rere dan Sobat Sehat semua. Jadi marilah kita mensyukuri nikmat kehidupan kita dengan berikhtiar sehat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan kolaborasi bersama kita bisa mewujudkan Kudus Sehat dan Indonesia Emas. Terima kasih Ibu Kadinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Ibu Dr. Andini Aridewi yang sudah siang ini hadir gitu ya, dan memberikan banyak inspirasi kepada kita. Semoga kita makin teredukasi juga. Iya, demikian pembicaraan kita tentang CKG dengan Dr. Andini Aridewi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Rera segera pamit. Semoga kita bisa ketemu lagi di ranah inspirasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.